Pertanyaannya apa penyebab pelaku melempar anjing hidup ke rawa berisi buaya dan bagaimana juga proses hukum kepada para pelaku? Sore hari ini kita tanyakan ke Wakapolres Nunukan Kompol William Wilman Sitorus dan pelapor sekaligus founder and leader Animals Hope Shelter Indonesia, Christian Joshua Pale. Sore Bapak-bapak. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Mbak. Saya ke Wakapolres dulu. Jadi Pak Wakapolres, dari gelar perkara yang sudah ada, ini sudah ditetapkan tersangka kah? Iya, dari 4 orang yang kita periksa, jadi ada 3 yang kita tetapkan sebagai tersangka sesuai dengan masing-masing perannya. 3 tersangka itu perannya apa saja, Pak Waka? Untuk yang pertama tuh tersangka atau pelaku berinisial DF itu perannya yang melempar anjing. Kemudian yang kedua pelaku SR itu juga perannya melempar anjing, dan yang ketiga WA itu yang merekam atau yang memberikan aba-aba pada saat akan mau dilempar. Dan yang satu lagi tidak ditetapkan tersangka karena? Tidak tersangka karena yang satu hanya sebagai saksi saja, hanya dia melihat saja. Apa keterangan dari pelaku sehingga ditetapkan sebagai tersangka? Apa alasan melempar anjing ke rawa yang berisi buaya ini, Pak Waka? Ya, jadi untuk modusnya mereka untuk melempar anjing itu, yang pertama karena begitu mereka pulang ke mes, itu anjing sudah sering memakan makanan yang sudah disiapkan di mes. Jadi pada saat mereka mau pulang, mereka melihat makanan terhambur, jadi kesal, mereka sepakat untuk membawa anjing itu ke sungai, untuk dilempar ke sungai. Nah, kemudian yang masa kesal, dan di sungai itu ternyata ada buaya, sehingga anjing itu mati diterkam oleh buaya. Jadi artinya para tersangka ini sadar ya dalam apa yang dilakukannya ini ya, sehingga membuat anjing ini mati. Ya, sadar. Mereka sadar. Mereka tahu juga bahwa situ ada buaya. Apakah betul Pak Wakapolres kalau para pelaku ini sering atau pernah beberapa kali melakukan hal yang sama, melempar anjing ke rawa ini? Pertama pernah mereka melakukan, tapi itu hanya bangkai binatang dimasukkan ke sana. Nah, di situ mereka tahu bahwa ada buaya. Gitu. Jadi sudah ini yang kedua kali. Yang pertama itu bangkai binatang, yang kedua anjing yang hidup. Oke, saya sekarang ke pihak pelapor ya. Jadi Bang Jo sudah cukup puas dengan penetapan 3 tersangka ini? Selamat sore, Bu. Oke, saya ingin mengucapkan bravo kepada Polres Nunukan karena benar-benar kerjanya sangat cepat dan sangat sangat fast respon banget. Kami begitu datang langsung membuat laporan dan diterima dengan sangat baik. Tim penyidiknya benar-benar bekerja dengan baik. Untuk ditetapkan tersangka kepada 3 dari 4 pelaku, seharapnya sih bertambah 1 lagi karena para pelaku ini bukan 3 tetapi ada 4 yang yang terlibat dalam pelemparan anjing ini ke rawa-rawa, Bu. Jadi saya harapnya yang 1 lagi ini jangan sampai bebas. Keempat-empatnya harus ditetapkan sebagai tersangka. Oh, jadi harapannya keempatnya harus ditetapkan sebagai tersangka ya. Tapi Pak Wakapolres, ini dikenakan pasal apa para pelaku, para tersangka? Untuk pasal yang kita persangkakan yaitu pasal 302 KUH pidana dan atau pasal 91B ayat 1 junto pasal 66A ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yaitu ancaman hukumannya selama 9 bulan penjara. Dengan 9 bulan penjara itu sudah maksimalkah dengan penetapan pasalnya yang dianggap oleh pihak pelapor, Bang Jo? Kami kurang puas, Bu, karena kalau menggunakan undang-undang undang-undang kekerasan terhadap hewan atau pasal 302 ini sangat lemah. Sementara perbuatan yang sudah mereka lakukan, bahkan Pak Erick Thohir pun mengatakan perbuatan mereka sudah biadab. Nah, maka itu saya kekeh dengan tim lawyer kami untuk mengenakan pasal 170 kepada keempat pelaku ini, Bu. Oke, jadi dari penuturan para tersangka ini, Pak Wakapolres, apa sih sebenarnya alasannya pelaku melempar anjing hidup? Ya, untuk anjing yang mereka lempar itu, yang hidup itu karena merasa kesal saja, Mbak. Hanya merasa kesal karena setiap mereka pulang itu melihat makanan
yang sudah disiapkan, catering itu yang sudah disiapkan dimakan oleh anjing itu, sehingga mereka kesal, bawa ke sungai, lempar. Karena mereka sudah sadar di situ ada buaya, jadi mereka lempar ke situ, anjingnya dilempar ke tanah. Dan anjing ini apakah anjing liar atau anjing peliharaan? Ini anjing peliharaan. Ini anjing peliharaan, Mbak. Anjing peliharaan Peliharaan milik pelakunya sendiri. milik pelaku ya. Dan para pelaku ini pekerjaannya apa? Karena kan pakai seragam. Ya, mereka karyawan di satu perusahaan. Karyawan di satu perusahaan, Mbak. Oke, karyawan di salah satu perusahaan dan sudah tinggal lama di sana, Pak Wakapolres? Sudah lama, Mbak, sana. Oke, saya kembali ke pelapor ya. Bang Jo, saya dengar Bang Jo juga sempat bertemu dengan para pelaku ya. Apakah para pelaku ini menyesal dengan perbuatannya, tahu perbuatannya ini akhirnya membuat anjing ini meninggal dari yang tadinya hidup? Semalam memang saya ketemu, mereka ingin sekali bertemu dengan saya, tetapi saya tidak akan damai dengan mereka karena perbuatan mereka sudah benar-benar sangat biadab. Apalagi penuturan dari mereka bahwa anjing ini adalah anjing peliharaan mereka yang mana sudah sangat anjingnya sudah sangat percaya kepada mereka. Bahkan kalau kita lihat dari videonya, anjingnya pada saat diangkat pun tidak memberikan perlawanan. Artinya apa? Anjingnya sudah mempercayai kepada mereka, manusia-manusia yang terlibat dalam video tersebut, bahwa kepercayaan anjingnya ini benar-benar disalahgunakan tanpa ada perasaan. Anjingnya digoyang dan langsung dilemparkan ke rawa yang berisi buaya. Nah, mirisnya anjing ini tuh anjing milik mereka, bukan anjing liar. Kita bisa lihat bagaimana ketika anjing itu diangkat, dia tidak memberikan perlawanan. Kalau Terkesan anjing itu percaya kepada para pelaku ini ya ketika mengangkat percaya. ya. Nah, inilah kelemahan dari seekor anjing kelemahan dari seekor anjing itu begitu percaya terhadap manusia. Walaupun manusianya monster seperti keempat mereka, maka itu tidak akan ada kata damai. Hukuman seberat-beratnya dengan menggunakan pasal 170 wajib dikenakan ke empat pelaku ini. Saya tidak akan mau menggunakan pasal 302. Karena pasal 302 tidak akan memberikan efek jerah. Sementara kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia ini sudah sangat besar. Tidak akan ada memberikan efek jerah bagi pelaku atau pelaku-pelaku selanjutnya di kemudian hari. Kita harus benar-benar pada kasus ini kita sekaligus campaign ke masyarakat luas bahwa produk hukum Undang-Undang Perlindungan Hewan itu ada. Kalau mereka kalau mereka berani melakukan kekerasan terhadap hewan, maka mereka harus siap menerima konsekuensinya. Kalau ada ketakutan dari pihak pelapor, Pak Wakapolres, kalau pengenaan pasal ini tidak maksimal nantinya untuk menghukum para pelaku? Tanggapannya Pak Wakapolres, silakan. Gimana, Pak? Ya, tadi Pak Wakapolres, tadi pihak pelapor bilang begitu ya, ada takut gitu dengan pengenaan pasal sekarang itu tidak menghukum maksimal para pelakunya. Ada yang ingin ditanggapi Pak Wakapolres dari pasal yang ditetapkan? Ya, sementara dari hasil gelar ini yang kita terapkan, Mbak. Nanti untuk prosesnya kita akan koordinasi lagi ke Jaksaan. Apakah untuk penerapan 170 itu bisa, dan nanti mungkin kita akan bisa saksi ahli pidananya, Pak. Tapi para tersangka ini sudah ditahan ya? Apa tidak? Gimana, Pak? Sementara di Polres, masih diamankan di Polres, Mbak. Oke, artinya masih ada di Polres dan kemungkinan ditahan gitu ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Wakapolres Nunukan, terima kasih juga untuk pihak pelapor. Bang Jo, sehat selalu, kita tunggu nanti kelanjutan dari kasus hukum anjing yang dibuang oleh para pelaku ke rawa yang berisi buaya.